Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu ya, survei Carta Politika bahwa ya Ganjar selalu teratas, unggul di atas Prabowo dan Anies Baswedan. Bayangkan, kemarin itu sudah bertemu begitu kan ya, pemilik survei Carta Politika dengan Pak Ganjar ya, jangan-jangan siapa sponsornya di atas ini semua begitu ya. Jadi ini kan sudah ketahuan siapa mereka begitu. Sejak 3 tahun yang lalu ya selalu memposisikan Pak Ganjar selalu berada di atas begitu. Jadi kenapa partai PDP dan yang lainnya masih percaya terhadap itu begitu ya, kalau memang ini tidak sesuai dengan kenyataan begitu. Tetapi inilah demokrasi kita begitu kan ya, punya hak tertentu begitu. Tetapi perlu diingat bahwa kalau memang memainkan survei ya, apakah presiden itu melalui survei begitu ya? Ya saya rasa tidak begitu kan. Sedangkan orang yang punya elektabilitas luar biasa begitu, punya prestasi luar biasa, ya kadang kalah surveinya begitu kan, tetapi di masyarakat sangat diminati begitu. Ya berbeda antara Ganjar dengan Pak Anies Baswedan, tentunya kan berbeda begitu. Siapa yang punya prestasi ya kan? Ya, hari ini kita lihat bahwa publik sudah tahu siapa mereka begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen banyak pro dan kontra begitu. Survei Carta Politika Ganjar teratas, unggul di atas Prabowo dan Anies Baswedan. Bayangkan ya, namanya juga Carta alias kertas, bolehlah di atas kertas seperti itu. Ini ya bahkan ini kalau si botak ya survei nggak usah dianggap lah ini. Ini dia di situ tukang survei merangkap konsultan, relawan dan tim sukses dan ya yang sudah pasti surveinya mereka. Ini lihat saja begitu kan. Ini ya ada Yunarto di sini begitu. Ada Yunarto Wijaya dengan dengan Pak Ganjar di sini begitu. Kan sudah jelas siapa sponsornya mereka begitu. Ya artinya kan ini kan sudah jelas ini kan. Ya publik sudah tertuju pada siapa Pak Ganjar, siapa si si Wijaya ini begitu ya, si pemilik survei ini begitu ya. Wijaya Yunarto ya. Dalam hal ini kalau kita melihat apa sebenarnya begitu kan, Yunarto Wijaya begitu kan, apa yang sebenarnya kita lihat begitu ya dalam hal ini begitu, urgensinya apa sebenarnya begitu ya. Ini sering ya si Carta Politik ini ya, si Carta Politika ini ya surveinya tidak terarah begitu, sering gagal begitu kan, sering tidak sesuai dengan kenyataan begitu. Dan ini muncul lagi begitu ya, karena ini dah proyek besar begitu ya. Ini manusia ya tak tahu malu, survei sampah perusak demokrasi ya. Jejak digitalnya sangat sejak 2017 tidak suka Anies ya. Masa sampah seperti ini yang jadi rujukan, betul begitu. Siapa yang terlalu percaya terhadap survei-survei Anies begitu ya? Saya rasa tidak mungkin begitu. Nah pada akhirnya sekarang itu sudah cerdas begitu. Bayangkan ya 2017 aja Anies Baswedan kalah luar biasa, tapi kenyataannya menang begitu ya. Bahkan ET Gelora sebaiknya juga rutin melakukan polling dan tidak perlu memberikan hasil polling dari lembaga survei yang tidak jelas ya. Bantu cerdaskan masyarakat dan buka alam bawah sadarnya masyarakat bahwa polling secara langsung ya dan netizen ya via medsos itu jauh lebih ya real. Bayangkan ya ini saja realnya begitu ya. Dari LSI juga mengatakan seperti itu ya. Dari CNBC Indonesia juga seperti itu, apalagi Kumparan begitu ya. Kumparan juga mengatakan seperti itu, Anies Baswedan menang di situ begitu ya. Ini survei pembohong ya, pemilik surveinya ini harus direspon hukum ya nanti setelah Pak Anies dilantik menjadi presiden ya. Kita tahu bahwa ini apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu kan. Tetapi melihat dari seperti ini kan profilnya Yunarto Wijaya kan ini kan sering bersama Ganjar di situ begitu ya, gampang lah untuk menaikkan elektabilitas kan, begitu logika kita begitu. Jadi apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya di Twitter ini banyak sekali begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, survei Carta Politika Ganjar teratas, unggul di atas Prabowo dan Anies Baswedan. Bayangkan ya, ini dikutip dari Gelora ya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul dalam bursa calon presiden ya di 2024 jika bertarung melawan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ya. Hal tersebut terekam dalam survei terbaru yang dirilis Carta Politika Indonesia. Dia menyebutkan dalam survei tersebut Carta Politika melakukan simulasi dengan 3 nama yang selama ini kerap disebut-sebut sebagai calon presiden. Ketiganya yakin Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Hasilnya hanya Ganjar berhasil unggul dan berada di atas posisi ya. Kalau kita melihat ya tahu sendirilah
dalam video detik-detik akhir tadi pertemuan antara Karta dengan Pak Ganjar di situ kan sudah tahu siapa mereka begitu. Sponsornya berarti siapa begitu ya. Publik harus tahu harus membaca itu begitu ya. Karena pada hakikatnya survei-survei seperti ini kan tidak kredibel begitu. Bahkan pada simulasi 3 nama, Ganjar dipilih oleh 36,9% responden dan Prabowo 33,2% dan Anies Baswedan 23% dan kata peneliti Carta Politika Indonesia Arda Rana Diraksa dalam keterangannya. Selain itu kata dia masih ada sebanyak 7,2 responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab ya. Kemudian dari sisi tren Arda menjelaskan elektabilitas Ganjar meningkat dibandingkan pada periode 4 sampai 7 April lalu yang memperoleh 31,4%. Sementara Prabowo Subianto mengalami peningkatan elektabilitas yang signifikan pada survei 4 sampai 7 April dan cukup stabil di periode 27 sampai 30 April ya. Sedangkan elektabilitas Anies Baswedan kecenderungannya menurun pada 2 survei telepon yang kami lakukan. Wah. Jadi ngibulnya sudah tahu siapa mereka begitu ya. Dalam artian bahwa di tatanan kita sebenarnya dalam demokrasi kita, kenapa dari sejak tahun 2017 Anies Baswedan surveinya tidak pernah menang begitu kan ya. Itu survei begitu, apalagi di polling. Polling itu menang luar biasa begitu dibandingkan dengan survei begitu. Saya heran sekali orang yang punya prestasi luar biasa kenapa surveinya sangat turun begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan ini disebutkan sedangkan elektabilitas Anies cenderung menurun ya. Adapun survei dilakukan pada 27 hingga 30 April 2023 yang dilakukan pada sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak. Dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang pernah dilakukan oleh Carta Politika Indonesia yang pernah dilakukan begitu ya. Sebanyak 1.907 sampai 340 responden terdistribusi secara acak dalam rentang 2 tahun terakhir. Terdapat sekitar 75% memiliki nomor telepon ya. Bahkan dia mengatakan jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk telepon adalah sebanyak 7.500 data dan yang berhasil diwawancarai adalah 1.200 responden. Menggunakan asumsi simple random sampling toleransi kesalahan sebesar 2,83% ya dan pada tingkat kepercayaan 95% ya. Kalau kita melihat dari apa yang disurvei oleh Carta Politika ini menunjukkan bahwa Pak Ganjar menang di situ ya. Tetapi kita lihat siapa Yunarto Wijaya ini begitu ya. Jadi saya rasa ini sejak dari awal dia ngetol sekali memenangkan Pak Ganjar begitu. Tahulah, publik tahu siapa mereka begitu ya. Bahkan kalau menurut saya pribadi ngapain kita masih percaya lembaga-lembaga survei yang tidak kredibel begitu ya. Daripada percaya kepada lembaga survei hari ini mending percaya kepada polling. Kan begitu logika kita begitu. Jadi selama ini kalau memang sesuai dengan kenyataan prestasinya Anies Baswedan begitu. Karena ini menjadi mandi luar biasa. Karena lembaga-lembaga survei ini berbeda dengan keinginan masyarakat hari ini. Walaupun di telepon mungkin gerbongnya adalah gembong Ganjar di situ bisa saja di situ begitu. Coba disurvei aja di Jawa Barat, di Banten dan sebagainya begitu. Banyak yang memilih Anies Baswedan. Pastinya seperti itu begitu. Jadi inilah yang harus kita lakukan bahwa lembaga survei seperti ini tidak harus kita percaya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.